Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, Yeah. jenengan melakukan sebuah tindakan, otomatis dia punya dasar. Yeah. Nah, dasar itu tetap dari diri sendiri. Yeah. Kan walaupun matur, jenengan itu menganggap sesuatu yang sudah benar. Okay. Bahkan bagi orang lain kan lo tangkat mau. Yeah. Apakah itu saged diwastani benar? Belum tentu. Yeah. Yang akhirnya pangapunten nggih. Sing kula sinau memang manusia itu melakukan tindakan apa mawon itu karena merasa menganggap sudah benar. Orang tidak lagi berpikir tentang orang di sekitarnya. Dan walaupun matur dari hal seperti itu, hal sekecil itu pun akan muncul sifat adigang ngadi. Sebagai contoh ngenten Mas. Nggih. Ngapunten. Kita ngobrol mau nggih. Yo nggih, santai mawon aja ngomong nggih. Pengetahuan baru lah. Bismillah. Misalnya gini, saya mencuri. Nggih. Ini contoh, saya mencuri karena anak bojoku loh Nggih. pengen mangan juga. Lah akhirnya saya sudah buntu dan saya mencuri. Nggih. Otomatis ada teman, kowe iki melakukan pencurian itu keliru. Nggih. Oke. Nah ini kan dasar saya itu untuk menghidupi ini. Nggih. Ini kan sudah saya anggap benar. Nggih. Orang lain menganggap bahwa perbuatan saya ini salah. Nggih. Terus saya ketika disalahkan itu saya ngomong, saya dasarnya seperti ini. Ini Nggih. itu argumen nggih. Nggih, niki nek kan wau jenengan iki dasare mergo anakku ra iso mangan, bojoku ra iso mangan. Nggih. Terus kira-kira apakah mencuri itu sudah menjadi solusi terbaik? Golek utangan sih saged. Apa anake barang didol sih saged. Nyambut gawe didik asal tidak gengsi, tidak malu, pasti iso. Niku argumene jenengan, dasare jenengan terbantahkan mboten? Iya. Jangan kalah mboten. Iya. Berarti jangan harus menerima mboten niki. Iya. Padahal secara hukum pun, hukum negara pun itu perbuatan sing salah. Secara hukum Tuhan pun juga salah. Tapi kan kula pun matur, terkadang manusia itu karena egonya menganggap tindakan kita sebuah kebenaran dengan alasan seperti itu. Kan enten istilah nek ada istilah nih kok Mas. Iya. Wong obah bakale Mama. Nggih. lah nek terkecuali kados wingi sing kula aturke wingi sing tembung Sumatera nika nyonya mlebet rumah sakit ajeng napa enggak ada biaya golek utangan wis dipercaya wong dia tidak ada lagi barang yang dijual misalkan didol pun tidak mencukupi untuk bayar rumah sakit dia melakukan pencurian kan secara umum itu disalahkan tapi ketika dia menceritakan dasarnya akhirnya orang rasa empati ini belum Mas. Iya. Nah, di situ misalkan seperti contoh jenengan niku bahwasanya dia sudah memang kepepet tidak bisa mencari solusi lainnya seperti sing jenengan dikane niku wau. Terus dilihat nih, terus si A ini berargumen. Dalam artian argumennya dia ini apakah itu untuk mencari pembenaran diri? Bagi kula nggih pembenaran diri Mas. Selama itu hanya lapan. Selama itu guru bayar pajak. Okay. Tapi misalnya contoh sing wau jenengan nek sing rumah sakit niki wau. Okay. Kan dia pangapunten keselamatan anak istrinya. Iya. Pangapunten nggih. Dia melakukan itu kan tidak ada indikasi yang lain kecuali gur pengen nyelametke anak bojone. Sakit apa betul Mas? Nek terkecuali dari awal jenengan cerita wau kan perkorane anak bojone ra iso mangan kan beda nih. Nggih. Napa kadar kepentingannya sudah beda. Kadar kepepete pun beda. Paham Mas? Berarti misalkan kadar kepentingan seperti sing jenengan utarakan orang Sumatera ini ada yang ngilik nih. Dia berargumen. Itu memang seharusnya dia berargumen. Dia itu sudah tidak lagi diingatkan loh Mas, tapi sudah disalahkan. Nah, kalau nonton TV loh Mas. Tapi kan akhirnya masuklah dia ke ibaratnya ke dilaporke lah. Tapi pengakuan dia perbuatan yang salah itu karena dia jujur dengan kondisi real yang nyata
untuk menyelamatkan kehidupan, kan pihak polisi kan mungkin mboten gagas bab niku nih. Karena sebuah kesalahan melanggar hukum. Tapi orang-orang di sekitarnya, utusan-utusan Tuhan, kan akhirnya muncullah donasi-donasi. Karena rasa kasihan, rasa empati. Tapi nek namung ora iso mangan, ora iso bayar pajak, justru nanti akan dibakno apa enggak? Kami itu mungkin akan dihujat dan dihina orang lain. Nyambut gawe sakit. Lah kepepete golek utang men sakit. Lah kepepete ngamen. Saporon pirane. Memang akhirnya dalam hidup itu kan kita diikrok niku to, Mas. Mulane kula wingi matur kalian jenengan niku kelakone Pak De Gepeng. Kalau ada orang tua yang di sekitarnya itu ada anak-anaknya masih di sekitar rumahnya, ini kan Pak De Gepeng bantu. Masih sedekah. Sing sedekah nih kok, sing bantu nih kok. Kan akhirnya kula salah. Kecuali kalau itu betul-betul orang tua, dia tidak punya saudara. Mboten gadah putra. Nek kula enten kula bantu, Mas. Lah putrane sih enten kok. Kan bahayanya orang tua ini dimanfaatkan oleh anak-anaknya untuk mencari donasi. Lah niku terkuak juga atau akhirnya, Mas. Dia itu punya apa? Punya lahan tanah, putrane niku punya lahan tanah, angsal bantuan Raskim malah tanah digadekke. Apakah kita pantas membantu orang tuanya? Nek terkecuali pangapunten orang tuanya lu pangapunten teng kota, teng Sragen lah. Ling kaya wong bingung kelaparan. Ayo kita bantu. Kan kasus ngoten kathah, Mas. Orang tua dimanfaatkan anaknya, anaknya dimanfaatkan orang tuanya. Jadi memang pangapunten kita itu ibaratnya Mas. Kita itu sudah dibudaya diperbudak. Yang memperbudak sih. Diri sendiri. Sebenarnya memperbudak diri sendiri. Karena kepinginan yang terlalu lebih. Padahal orang itu akan mencapai keinginannya ketika diikhtiari. Ikhtiari kan proses menemukan apa yang diinginkan mendapatkan itu, Mas. Nek wong pengen itu kedudukan, kan kudu usaha ben untuk kedudukan dengan prestasi. Tapi nek zaman sakniki kira-kira prestasi kanggo mboten, Mas? Kan siapa yang dekat? Siapa yang dekat dengan atasan, siapa yang punya uang sakit lobi-lobi nutup-nutup mriko, bisa jadi juga main kotor, menjatuhkan satu dan yang lainnya agar dia terlihat. Penjilat. Dalam dunia kan seperti itu, dan itu sudah membudaya di Nusantara. Di Indonesia itu sudah kebudayaan. Meskipun pangapunten gelare haji, murine sarjana agama. Ngoten niku enten mboten niku. Ayo. Tetap ada dan banyak. Lah terus kita mau hidup sing pripun sakniki? Nggih, napa enten nih? Nek nurut Gusti Allah nek matono apa sing tak peneke ku kan selalu matur iki. Tapi apakah bisa? Wau dalu kula pun matur. Perjuangan Nabi dulu dengan perjuangan orang sekarang untuk menemukan Allah berat gitu, Mas. Mungkin bagi jenengan berat zaman Nabi mbak dasarino. Padahal waktu itu kan aku mengambil beliau sendiri membawa sesuatu yang baru di lingkungan yang kebudayaan sudah jadi. Beliau sendiri untuk memahamkan yang lainnya. Itu dengan dasar secara hukum Tuhannya. Tapi ini hukum manusianya. Kenapa Nabi itu lebih fokus kepada Allah?
lebih bisa napa cara jihad itu lebih bisa fokus ke jihadnya. Mungkin intervensinya yang cara-caranya hanya dari orang lain. Zaman Nabi Yusuf intervensinya yang sinten? Saudara. Kan ngoten. Zaman sakniki ya Mas, orang yang berjuang di jalan Allah niku enten apa mboten? Pertanyaannya ngoten. Walaupun ada itu sebagian kecil. Sebagian kecil dan itu pun hampir ibarat debu di antara pasir. Iya. Karena saat ini orang-orang itu bukan berjuang di jalan Allah, tapi berjuang di jalan agama. Iya. Zaman Nabi ya Mas, dia itu memerangi orang-orang yang ngoten niku. Kafir, ya. Yang dikatakan kafir kan orang yang sudah punya keyakinan, orang yang sudah punya kebudayaan yang itu bertentangan dengan aturan-aturan Allah, aturan-aturan Tuhan. Sakniki, ayo kita netral, kita nggak usah merasa mengintimidasi atau diintimidasi. Kita bebas. Apakah kau ini kula pun matur, agama itu jadi hanya alat media kita mengenal hukum-hukum Tuhan, hukum Allah. Iya. Kan ngoten. Tapi saat ini orang itu lebih menyukai beragama atau beriman kepada Allah. Lebih ke agama. Lebih ke agama. Iya. Jawabannya kan ngoten iki. Iya. Ketika orang yang berjuang di jalan Allah, berarti bermusuhan dengan orang yang beragama mboten iki. Iya. Bisa diintimidasi mboten? Iya. Bisa dihina dihujat mboten iki? Berarti itu nek cara Nabi dengan sakniki dulu itu hanya beberapa kelompok, Mas. Iya. Zaman Nabi loh. Mungkin budayanya cuma 1, 2, 3. Karena sukunya sedikit. Iya. Zaman saat ini Islam pun pintar. Iya. Itu belum dari yang agama lain yang bisa menyerang niki. Tapi apakah orang yang berjuang di jalan Allah pada saat ini itu akan menemukan kebaikan? Dia membawa umat. Kalau pun matur dari awal pun nanti matur nggih. Nabi Musa itu juga membawa umat. Meskipun hanya sekian. Nabi Isa, Yesus betul. Murid-muridnya. Nabi Muhammad betul sahabat betul. Terus saat ini misalkan iki ada yang nanti ujung-ujungnya tetap Al-Mahdi ini betul. Ketika Al-Mahdi punya orang-orang pasukan betul nih, yang dikatakan pasukan hitam ini. Perjuangannya pasukan hitam dan Al-Mahdi itu dengan perjuangan Nabi niku penak pundi, berat pundi. Nggih, kalau dari kacamata manusia sekarang mungkin nggih berat saat ini, karena saat ini nggih sedang jalan mau kebudayaan sudah kompleks, sudah banyak sekali, dan nopo nggih atau keyakinan itu sudah mereka pun sudah punya keyakinan sendiri. Jadi ini memang menegakkan sing bener-bener tegak, sing bener lurus teng kersane Gusti. Niku nggih mboten segampang piye kan ngoten. Tambahan lagi dengan benturan ekonomi. Orang yang hidup di dunia kan butuh kehidupan. Zaman Nabi niku sing dibutuhkan apa, Mas? Nggih. Namung makan. Ibaratnya sandang, papan. Kan ngoten iki. Dan kula yakin dulu itu sosialnya masih kuat. Tolerannya masih tinggi. Iya. Nek zaman sakniki, Mas. Toleran pun boten. Toleransi sudah tidak ada, kebutuhan semakin banyak, semakin macam-macam. Iya nggih. Sakniki mboten namung sandang pangan papan, Mas. Orang yang hanya memikirkan sandang pangan papan, hidupnya itu lebih ayem, tentrem. Cuman niku lho, Mas. Jenengan gak ada rumah, jenengan nganggo lampu listrik. Padahal listrik tetap bayar pajak. Niku sudah tekanan pikiran betul. Dereng zaman sakniki enten namanya apa? Lingkungan bermasyarakat, bersosial kemasyarakatan.
lumpuhan, jagong, arisan, butuh materi betul. Itu sudah tekanan pikiran betul. Dereng lagi saat ini nek zaman Nabi unta melampah itu sudah hal yang biasa. Nek saat ini jenengan melampah turut dalan ngoten kira-kira pripun? Mboten wangun malah. Mboten wangun, tidak wajar kok. Mboten wajar. Sing akhirnya orang menuntut dirinya untuk menyesuaikan kehidupan. Udah numpak motor, orangnya itu pasti tergugah untuk mempunyai motor. Sing akhirnya piye carane aku ben ora keri karo liyane. Muncullah perbankan untuk khusus motor leasing. Ya kula ngalami mboten ndek motor kan dangu. 2011 sampai 2017 ini kula mboten gadah motor, Mas. Teng pundi itu melampah. Kan kula dianggap wong edan pada saat itu. Lah pakaiane wis ora kena, rambutnya acak-acakan. Wingi niku enten piyai Slogoimo kepethuk kalih kula melih. Yo Mas Danar iki. Aku kelingan, Pak. Barang kepethuk secara kan lewat foto. Barang kepethuk langsung ngobrol. Bedone ado. Bedone piye? Pak Polon. Mas Danar biyen awake gering. Kulite ireng. Kok saiki wis rada lemu, aku rada pangling.